Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Pemerintahan dunia bergerak cepat mengetahui generasi terburuk sudah berhasil menumbangkan Wayonko. Revolusioner melacak keberadaan dari pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia. Namun secara tidak terduga, Sabo utusan dari revolusioner kaget menerima serangan telak yang dimiliki oleh Im Sama. Minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1060 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah singgasana kosong yaitu Empty Thrones terlihat sudah diduduki oleh Im Sama. Tak kalah mengejutkannya juga yaitu Luffy mengatakan mimpinya yang sesungguhnya di hadapan semua kru. Mimpi yang selama ini ingin dia capai dari kecil. Nah, bagaimana bisa Im Sama ini hanya mencoret gambar pulau tersebut kemudian bisa langsung menghancurkan satu pulau sekaligus? Lalu apa sebenarnya menjadi kemampuan rahasia yang selama ini Oda Sensei pendam milik Im Sama? Jadi kita akan bahas ini sedikit di akhir video ya. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai akhir. Nah, sebelum itu inilah waktunya bagi Tamagon akan mengumumkan pemenang giveaway tiket nonton film Red bagi kalian yang sudah mengikutinya di minggu lalu. Tamagon sudah menyeleksi 10 orang pemenang yang berhasil mendapatkan tiket nonton film Red. Yeps, berikut ini adalah nama-nama dari 10 orang pemenangnya. Bagi kalian yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya. Bulan depan akan ada giveaway lagi. Nah, apa itu? Jadi ditunggu saja ya nakama. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1060 kita kali ini diberi judul Mimpi Luffy. Pada chapter kita kali ini mendapatkan color spread yang dimana adanya keseluruhan dari bajak laut kru topi jerami berkumpul bersama dengan formasi yang lengkap. Halaman pertama menampilkan kapal dari bajak laut topi jerami yang mengarungi lautan setelah mereka meninggalkan Wano Kuni. Di sini ada Robin yang kembali membaca surat kabar yang diterimanya kemarin dan ada informasi yang makin detail yang kita dapatkan di sini. Informasi tersebut mengenai adanya Sabo yang melakukan pembunuhan terhadap Nefertari Cobra. Luffy yang mendengar kabar tersebut sontak berteriak itu hanyalah kebohongan. Luffy bilang bahwa seolah-olah pemerintahan dunia menggiring opini dunia bahwa dia yang telah melakukan sesuatu yang mengerikan seperti membunuh ayah Vivi. Luffy pun langsung bilang bahwa Sabo tidak akan pernah melakukan itu. Robin langsung meresponnya dengan mengatakan sangat setuju terhadap pernyataan dari Luffy ini. Tentara revolusioner selalu mengejar pemerintahan dunia, bukan raja dunia. Dalam surat kabar itu pemerintahan dunia pun seakan memutarbalikkan fakta yang menyatakan bahwa tentara revolusioner telah menyatakan perang terhadap naga langit. Sabo, kepala staf mereka, telah membunuh Raja Cobra dari Alabasta. Kemudian putrinya yaitu Putri Vivi tidak ditemukan dimanapun. Halaman selanjutnya memperlihatkan Luffy mengatakan bahwa ia harus pergi ke Alabasta sekarang juga untuk menemukan Vivi. Zoro pun mengatakan bahwa seperti yang tertulis di sana, King Cobra sudah mati. Apa yang akan berubah jika kau pergi ke sana, Luffy? Vivi juga telah hilang. Terakhir dia terlihat di Mariajoa. Luffy makin ngeyel. Ia pun langsung ingin pergi ke Mariajoa. Sementara itu, di tong yang terikat, Karibo sempat menguping hal ini. Dia mendengar kata-kata Mariajoa. Dia berkata, "Di sana, hah? Itukah yang dikatakan? Sial, aku benar-benar perlu mendengar hal ini." Zoro mengatakan kepada Luffy, itu wilayah rumah mereka, dasar bodoh. Apakah kau ingin berkelahi dengan markas besar angkatan laut sekarang? Mereka berdua pun berdebat sengit saat Luffy mengatakan ingin ke Mariajoa untuk melihat Vivi. Luffy langsung mengejek Zoro, mengatakan Zoro takut ke sana. Sementara itu di sisi lain Sanji terlihat menangis mendengar kabar Vivi yang tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Dalam panel tersebut juga ada beberapa kru dari bajak laut topi jerami dengan reaksi mereka mendengar Raja Cobra sudah tiada. Chopper berkata, "Ayah Vivi meninggal. Dia sangat baik kepada kami meskipun kami bajak laut." Usopp juga berkata yang sama bahwa mereka tidak dapat menemukan raja yang lebih baik dari dia. Di sisi lain, Nami berkata dia mengkhawatirkan perasaan Vivi untuk saat ini. Sementara itu, Jinbei pun mengatakan bahwa rapat referee yang diadakan di tahun ini benar-benar kacau. Nami, Luffy, dan juga Chopper pun terlihat sangat amat panik terhadap kondisi Vivi saat ini yang tidak tahu bagaimana keadaannya. Zoro pun terlihat punya tugas menenangkan para teman-temannya yang mengkhawatirkan keadaan dari Vivi. Gus Zoro memberikan petuah kepada semua teman-temannya. Zoro berkata kepada Luffy, "Apakah kau lupa apa yang kau katakan tentang Ace? Kita harus meninggalkan Ace untuk hidupnya sendiri, bukan? Apa kau meremehkan Vivi? Kita semua tahu kan betapa kuatnya seorang wanita. Ketika waktunya tepat, kita akan melawan siapapun yang diperlukan. Namun untuk saat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan." Di saat Gus Zoro memberikan petuahnya, beberapa kru malah mengejek Zoro. Luffy berkata,
kau seperti Oni. Chopper, manusia hijau. Nami berkata, Kaido hijau. Sanji Shikoki berkata, Marimo sialan. Kemesraan pun tidak terbantahkan. Zoro dan juga Sanji terlihat berkelahi. Zoro mengatakan, diam kau nomor 4. Robin mengatakan bahwa begitu banyak yang telah terjadi selama kami berada di Wano dan perubahan tidak berhenti sampai di situ. Untuk menghapus sistem Shichibukai pada dasarnya berarti mereka membiarkan bajak laut Excalibur itu menjadi liar. Pada akhirnya itu membawa pembentukan dari Crossguild beserta diikuti dengan kelahiran Kaisar Laut yang terbaru bagi The Genius Jetster. Luffy protes mengatakan hanya bagian terakhir yang terdengar salah. Jadi seakan Luffy ini tidak percaya bahwa Buggy sudah menjadi Yonko. Berlanjut ke halaman berikutnya, Robin berkata ada nama lain yang ada hubungannya denganmu di surat kabar ini. Apakah kau ingin tahu, Luffy? Luffy pun menjelaskan bahwa Sabo bukanlah pembunuh dari Nefertari Cobra. Sabo hanya ingin membebaskan semua orang karena pengalamannya sendiri tumbuh di keluarga yang hancur. Dalam panel kecil ada flashback yang mengatakan bahwa Sabo ingin melihat dunia luas dan menulis buku tentangnya. Luffy mengatakan bahwa mereka bertiga sudah membuat janji bersama, aku, dia, dan juga Ace. Luffy pun lantas mengungkapkan mimpinya di hadapan ke semua kru. Nah, beberapa reaksi dari kru bajak laut topi jerami pun ditampilkan. Zoro terlihat kaget. Jinbe berkata, apa yang baru saja kau katakan? Nami terlihat kaget juga. Kemudian Brook berkata, ini terlalu bagus Luffy. Usopp mengatakan, apa kau benar-benar berpikir hal seperti itu mungkin? Sementara Franky, Robin, dan juga Chopper terlihat berbahagia mendengar mimpi yang diucapkan oleh Luffy. Kemudian terakhir Sanji berkata, hei Chopper, periksa apakah ada yang salah dengan kepalanya. Luffy mengatakan bahwa mungkin bisa saja dia melakukan ini jika dia menjadi Raja Bajak Laut. Luffy berkata bahwa mimpinya ini hanya memberitahu Shanks, Ace, dan juga Sabo. Robin pun menjawab, lalu bagaimana reaksi dari mereka? Luffy mengatakan mereka tertawa. Shanks bahkan meneteskan air mata. Namun, itulah mimpiku. Mendengar hal itu, Jinbe pun ikut tertawa. Dia berkata, kita sekarang mempunyai seorang kapten yang sangat hebat. Chopper meresponnya, itu bagus Luffy, sungguh mimpi yang indah. Sementara itu, Nami pun memberi semangat ke Luffy. Itulah sesuatu yang kuharapkan darimu, Luffy. Masih di kapal dari bajak laut topi jerami, perbincangan makin serius dan menyangkut hal yang lebih dalam lagi dari yang mereka bicarakan sekarang. Franky berkata, kita hanya tinggal menemukan satu rod poneglyph lagi untuk bisa sampai ke Laughdale. Robin menyangkal perkataan dari Franky dan mengatakan tidak semudah itu mencapai Pulau Laughdale. Halaman kemudian berpindah dan kita akan menuju ke markas besar marinir di dunia baru. Ada sebuah ruangan yang dimana terdapat beberapa marinir yang sibuk untuk mengetahui posisi dari Sabo beserta dengan dimana keberadaannya sekarang. Mereka berkata, Sabo sang Kaisar Api telah melakukan kontak dengan kerajaan Kamabaka. Di mana dia? Kita harus menemukannya. Mereka tidak menggunakan denden musi putih. Jadi ini pasti darurat. Ini mungkin akan segera terputus. Kami telah berhasil menemukannya. Di mana dia? Di kerajaan Lulusia. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam lagi di Maria Joa dan bertemu dengan kelima Gorosei di suatu ruangan. Marinir pun memberitahu informasi kepada mereka bahwa salah satu negara yang direvolusi mereka baru-baru ini, itulah tempat persembunyian yang sempurna untuk Sabo. Percakapan dari Gorosei pun terlihat. Gorosei botak berkata, aku melihatnya. Gorosei dengan janggut panjang mengatakan, sungguh pria yang tidak beruntung. Dan terakhir, Gorosei dengan tanda tompel di kepala. Tidak, ini mungkin adalah takdir. Selanjutnya, kita beralih ke kerajaan Kamabaka, di mana di sana ada tentara revolusioner yang sedang berunding. Mereka di sana terlihat mendapat telepon langsung dari salah satu anggotanya, itu Sabo. Koala mengangkat teleponnya. Sabo. Sabo menjawab, aku minta maaf atas apa yang telah terjadi. Sementara itu Ivankov, hei Sabo, kau baik-baik saja. Itu sangat hebat. Kemudian Sabo pun mengatakan kepada Dragon, bukan aku yang membunuh Raja Cobra. Sabo pun mengatakan bahwa dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Panel pun terpotong dan sekarang kita menuju ke dunia baru, tepatnya di kerajaan Lulusia. Di sana ada beberapa warga yang terlihat bingung saat melihat langit yang telah berubah menjadi gelap. Di dalam panel ini pun terlihat raja dari kerajaan tersebut yang terlihat tampak di penjara. Dia berteriak mengatakan, kalian semua akan menyesali ini. Ketika orang-orang dari markas besar angkatan laut tiba, kalian semua akan dihukum. Anak dari sang raja pun ikut berbicara di sana. Ayah, biarkan aku membunuh mereka juga. Aku tidak akan memaafkan para pecundang ini. Kemudian percakapan berpindah lagi sesaat setelah Sabo mengatakan bahwa dia melihat sesuatu hal yang sulit dipercaya di Merejoa. Sabo mengatakan, di dalam kastil Pangia, tepatnya di tata kosong, di singgasana yang seharusnya tidak ada raja dunia. Di sisi lain, Im Sama terlihat mencoret kerajaan Lulusia dari peta dan hal mengerikan pun terjadi. Gumpalan awan yang menyelimuti kerajaan Lulusia tiba-tiba mengeluarkan petir dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di bawahnya.
Dengan ini, kerajaan Lulusia dipastikan sudah menghilang dari peta dunia. Negara itu tidak pernah ada sejak awal. Para revolusioner pun putus kontak dengan telepon dari sang komandannya. Kita lanjut ke pelayaran dari bajak laut topi jerami setelah beberapa hari mengarungi lautan. Terlihat cuaca tampak bersalju dan sangat dingin. Nami berkata, "Ini sangat dingin." Jinbe berkata juga, "Turunkan layarnya, anginnya terlalu kencang. Seberapa jauh pulau itu, Nami?" Nami pun mengatakan bahwa suasana salju dan dingin seperti ini adalah iklim pulau berikutnya. Mungkin kita sedang menuju pulau musim dingin yang sangat parah. Sementara itu, Robin berkata pada Chopper bahwa Chopper lah yang paling beruntung karena dia adalah rusa kutub yang sangat tahan dengan adanya dingin. Nah, sesaat mereka berbincang, tiba-tiba di hadapan mereka terdapat pusaran air yang sangat besar hingga naik ke atas langit. Jinbe pun menerangkan bahwa itulah hasil dari cincin inti hangat yang telah dipanaskan di tempat lain dan didorong ke atas. Nami terlihat bingung karena perbedaan suhu sedramatis ini di dunia baru. Jinbe pun berteriak, "Kita harus pergi dari sini atau kita akan terseret ke dalam benda itu." Halaman selanjutnya memperlihatkan Luffy yang tiba-tiba melihat seseorang yang ada di dalam air. Beberapa kru tidak percaya karena tidak mungkin ada orang di sana. Feeling Sanji sebagai seorang lelaki gentleman pun muncul. Dia berkata, "Aku bisa mendengar tangisan seorang wanita." Zoro pun turun tangan dan ingin memotong pusaran air tersebut. Sanji berkata ke Zoro, "Jika kau menyakiti wanita itu, aku akan melemparkanmu ke laut. Kau dengar itu, Marimo?" Zoro menggunakan teknik Itoryu, Bird Dance. Seorang anak kecil pun muncul dalam pusaran air tersebut yang dipotong oleh Zoro. Gadis ini adalah Jewelry Bonnie, salah satu anggota generasi terburuk dengan bounty 320 juta berry. Overall, chapter kali ini banyak merangkum mengenai bagaimana kondisi yang terjadi saat beberapa kru tahu bagaimana impian Luffy sebenarnya. Memang tak banyak yang tahu pasti apa yang menjadi mimpi Luffy selama ini yang dia tutupi. Luffy langsung mengutarakan mimpinya ini waktu dia masih kecil di hadapan dua saudaranya yaitu Sabo dan juga Ace. Mereka berdua tampak kaget mendengar hal yang diutarakan langsung Luffy serasa itu merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Mengingat ini menjadi salah satu misteri dari One Piece yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jadi untuk ini, Tamagon akan buat teori khususnya di video selanjutnya ya, jadi ditunggu saja. Menarik juga membahas lagi menurut Tamagon di sini bagaimana kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia, yaitu Im Sama. Kita bisa melihat langsung bagaimana dia menghancurkan pulau Lulusia hanya dengan sekali serang menggunakan kumpulan awan gelap yang disertai dengan petir dan juga kilat. Nah, jadi kali ini Tamagon akan sedikit berspekulasi mengenai bagaimana kekuatan dari Im Sama dari gambaran chapter 1060. Nanti untuk lebih detailnya kita akan membahas hal ini dalam video analisa One Piece chapter 1060 ya. Jadi kali ini ide ini muncul terlintas begitu saja di pikiran Tamagon melihat chapter 1060. Kita masih belum tahu gambaran jelas bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama. Namun setelah kita mengetahui isi chapter 1060, kita pun mengetahui semua bagaimana cara Im Sama untuk menghancurkan satu pulau. Caranya adalah menggunakan elemen alam. Petir adalah elemen alami dari alam. Tamagon punya 3 kemungkinan faktor yang menyebabkan pulau Lulusia ini hancur. Pertama adalah ulah kekuatan dari Im Sama. Im Sama mungkin bisa menggunakan petir, api, angin, air, dan skill elemen lainnya dengan skala yang cukup besar. Nah, bagaimana jika kekuatan Im Sama ini akan didasarkan pada pohon Dewa Buah Iblis? Ini artinya kekuatan apapun berada dalam genggamannya. Im Sama adalah perwujudan iblis lautan yang sebenarnya karena genggaman akar dasar dari hasil kemampuan Buah Iblis itu sendiri. Tapi sekarang, entah mengapa kekuatan tersebut masih belum mencapai tahap maksimal karena sebab tertentu. Pasti ada batas untuk menggunakan kekuatannya ini. Nah, bisa jadi alasan untuk bisa memaksimalkan kekuatan luar biasa dari Im Sama ini, dia perlu membangkitkan kekuatan lamanya atau masuk ke dalam tahap awakening lagi. Perkiraan kedua kemampuan gila dari Im Sama lainnya adalah kekuatan dari Im Sama mencatat pulau itu dengan hanya menggunakan jarinya saja. Kemudian dia bisa menghancurkan seluruh pulau hanya dengan mencoret peta tersebut. Namun tentunya masih mungkin dia memiliki batas dalam memakai kemampuannya ini. Dengan adanya kekuatan dari Im Sama seperti ini, itu pun langsung menjelaskan mengapa Pulau Lahtil selama ini aman. Pulau ini tersembunyi. Jadi karena itulah Im Sama tidak dapat menemukan pulau ini di peta manapun dan tidak bisa menghancurkan. Dan yang ketiga, spekulasinya adalah kekuatan ini disebabkan oleh God of the Sky, Uranus. Im Sama adalah pengendali dari senjata kuno terakhir yang masih misterius, yaitu Uranus. Uranus sangat erat kaitannya bukan dengan langit, dan kita melihat di sini bagaimana satu pulau berhasil langsung dilenyapkan oleh kekuatan ini. Jadi rumor yang menyebut bahwa senjata kuno bisa menghancurkan satu pulau dengan sekali serang benar adanya. Ini dibuktikan langsung di chapter ini dengan Uranus yang menjadi pelakunya.
Yep, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamugan jabarkan dan review mengenai chapter terbaru kita, yaitu chapter 1060 yang sangat gila ini. Hits, ingat-ingat untuk minggu depan chapter akan rilis seperti biasa ya. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.